Di tengah langit merah senja Wakanda, lonceng duka berbunyi. Balairung istana dipenuhi tatapan muram. Jenderal Suandana, komandan penjaga perbatasan timur, berdiri mematung di sisi sebuah tandu yang diselimuti kain hitam. Di atasnya terbujur kaku putra keduanya, prajurit Maman, prajurit muda yang baru beberapa bulan lalu mengucap sumpah setia pada kerajaan. Tubuh prajurit Maman penuh luka lebam, ada sayatan dalam, bekas bakaran, dan tanda-tanda siksaan yang tak mungkin diabaikan. Seragam pelindungnya yang dulu menjadi kebanggaan kini robek, ternodai darah. Hukuman cuma dua bagi para pengkhianat ini. Suara Jenderal Suandana bergetar tapi tegas, menggema di ruang istana. Hukuman mati atau dicabut kehormatannya. Dari tanah Wakanda, pasukan penegak hukum kerajaan bergerak cepat. Mereka menangkap prajurit senior kerajaan yang diduga menjadi pelaku. Lebih dari 20 prajurit telah diperiksa. Namun, motif penganiayaan itu masih misterius. Para tetua hanya tahu ini bukan pertama kalinya kekerasan seperti ini terjadi di tubuh pasukan kerajaan. Di sebuah ruang dewan yang sepi, penasihat kerajaan Avan berbicara kepada para pemimpin suku. Peristiwa ini tidak bisa hanya diarahkan pada pelaku, katanya pelan, tapi dalam. Kita harus melihat akar yang lebih luas, struktur dan dinamika yang membentuk perilaku ini. Avan menjelaskan bahwa dalam banyak kekerasan kolektif selalu ada 3 unsur: pemicu situasi, ikatan identitas kelompok, dan kebanggaan kolektif yang salah arah. Bila ketiganya bertemu, ujarnya, para prajurit berhenti melihat rekan mereka sebagai manusia. Mereka melihatnya hanya sebagai simbol, target, atau bahkan ancaman yang harus dibentuk dengan cara brutal. Penganiayaan oleh senior sering dibungkus dengan dalih pembinaan, padahal yang terjadi adalah depersonalisasi, menghapus kemanusiaan sang korban. Itulah yang membuat kekerasan menjadi seolah-olah sah, bahkan seperti kebiasaan. Kerajaan Wakanda, seperti pasukan manapun, melatih prajuritnya untuk siap bertempur, menguasai strategi, dan tidak gentar menghadapi bahaya. Tapi latihan yang seharusnya membentuk keteguhan hati terkadang melahirkan kesombongan dan arogansi, terutama bila pengawasan lemah dan teladan pimpinan hilang. Tidak semua prajurit muda kuat menghadapi kerasnya asuhan yang salah, lanjut Avan. Bahkan prajurit yang lulus dengan nilai kehormatan tinggi, bila ditempatkan di satuan yang membiarkan kekerasan, akan cepat kehilangan arah. Ia menatap para pemimpin suku satu persatu. Pimpinan terendah, dari komandan peleton hingga panglima batalion, harus menjadi teladan moral, bukan pelindung bagi tradisi keliru. Mereka harus berani menindak, bukan membiarkan. Sementara itu, di ruang sidang rakyat, Zaki, salah satu tetua, terkemuka, mengangkat suaranya. Penganiayaan ini merusak inti nilai prajurit Wakanda, disiplin, kehormatan, dan perlindungan bagi saudara sepasukan. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan antar prajurit, apalagi terhadap mereka yang baru saja menyerahkan hidupnya untuk negeri ini. Ia menegaskan bahwa kasus prajurit Maman tidak akan dibiarkan menguap. Keadilan bagi Maman adalah keadilan bagi seluruh prajurit muda Wakanda. Kita harus memastikan budaya ini berhenti. Di sini, malam pun tiba. Bulan menggantung di atas Gunung Bast, memantulkan cahaya pucat ke halaman istana. Jenderal Suandana berdiri sendiri di tepi kolam perunggu, melihat pantulan wajahnya yang letih. Di matanya terbayang kembali anaknya,
berdiri tegap di hari pelantikan, tersenyum penuh harap. Kini senyum itu telah padam, dan yang tersisa hanyalah tekad. Tekad untuk menghentikan lingkaran kekerasan yang selama ini bersembunyi di balik baju perang para prajurit Wakanda. Karena di kerajaan ini, musuh sejati terkadang bukan datang dari luar tembok, tetapi dari tangan yang seharusnya melindungi.